Bappenas memperkirakan kerugian sektor ekonomi akibat banjir di Jakarta dalam beberapa hari terakhir telah menyentuh angka 4,1 triliun rupiah. Genangan air yang kembali naik di wilayah darat barat Jakarta pagi tadi menjebol setidaknya 4 rumah di Kecamatan Pondok Bahar, Kelurahan Karangtengah, Tangerang, Banten. Halo pemirsa, 2 laporan tadi dan sejumlah laporan seputar banjir akan kami hadirkan saat ini. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, hingga sore ini sebagian besar wilayah ibu kota masih digenangi banjir. Di wilayah barat Jakarta pagi tadi air kembali meninggi. Berikut pantauan Iwan Haryadi dan Musjaya dari udara. Banjir memang tak pilih kasih. Tempat pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta Selatan terendam banjir hingga nyaris menyerupai danau. Di Jakarta Selatan, wilayah Bintaro dan Pondok Aren juga terendam hingga atap rumah penduduk. Sementara kawasan Pasar Minggu dan Kalibata yang diapit Sungai Ciliwung dan Kali Baru Timur terendam air hingga setinggi dada orang dewasa. Wilayah Manggarai bernasib sama. Sementara banjir setinggi atap rumah belum juga surut dari wilayah Bukit Duri, Tebet, dan Kampung Melayu. Di Jakarta Barat, banjir yang merendam Jelambar dan Grogol menyebabkan kemacetan sepanjang 10 km. Setidaknya 40% wilayah Jakarta Barat terendam air rata-rata setengah meter seperti di Kedoya dan Perumahan Puri. Banjir yang meluas hingga Meruya dan Joglo juga merendam puluhan taksi yang parkir di pangkalan ini. Wilayah Ciledug di perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang, banjir setinggi lebih dari 1,5 meter terlihat jelas dari ketinggian 500 kaki. Sementara di Jakarta Utara, kawasan perumahan Sunter, serta perumahan mewah Kelapa Gading juga belum bernasib baik. Wilayah pemukiman mewah ini masih terendam banjir rata-rata 1 meter lebih. Iwan Haryadi dan Musjaya melaporkan. Ya, pemirsa, air yang kembali tinggi di Kecamatan Pondok Bahar, Kelurahan Karangtengah, Tangerang, Banten menyebabkan setidaknya 4 rumah rusak parah. Seorang warga terpaksa kehilangan rumahnya yang sudah dihuni selama 23 tahun. Nih, tukang bakso nih sekalian nih. Banjir-banjir masih jualan aja. Amiah kini tak lagi punya tempat berlindung. Rumahnya yang terletak di RW 04 Pondok Bahar, Karangtengah, Tangerang tak kuat menahan derasnya aliran air yang meluap dari Kali Angke. Akibatnya rumah yang sudah dihuni selama 23 tahun roboh. Terus? Setengah 10 ya agak kering, udah kering gitu. Nah pagi langsung gede air. Gitu ya? Terus jebolnya kenapa nih Bu? Nggak tahu, saya belum ke belakang-belakang. Gitu ya? Tanggulnya jebolan. Gitu ya? Ibu tinggal di sini? Bejo juga mengalami nasib serupa. Arus air yang sangat kuat menerobos masuk rumah berdinding papan ini sejak pagi tadi. Hingga saat ini Amiah dan Bejo masih belum tahu harus tinggal di mana setelah air surut. Selain rumah Bejo dan Amiah, masih ada 2 rumah lain yang rusak parah diterjang banjir. Sementara 500 kepala keluarga lainnya kehilangan tempat tinggal. Nini Eko melaporkan. Pemirsa, banjir telah 5 hari merendam ibu kota namun masih ada warga yang menolak mengungsi. Reporter Bima Marzuki dan juru kamera Budi Hartadi pagi tadi menyusuri perumahan Wali Kota Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melihat kondisi warga yang menolak dievakuasi.
Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Gading Raya, salah satu komplek perumahan di Kelapa Gading, dan ketinggian air di sini siang ini mencapai hampir 1 meter. Padahal ketinggian ini sudah turun sejak malam tadi. Dan meski banjir sudah mulai memasuki rumah warga, namun masih ada beberapa warga yang mencoba bertahan di dalam rumah. Dan saat ini kita akan menemui dan berbicara dengan salah seorang warga. Selamat siang, Pak. Pak, selama ini bagaimana Pak untuk bertahan dari banjir, mendapatkan makanannya? Oh ya, kita belanja sendiri ya, kita naik ojek atau naik gerobak ya. Pada saat pertama kali ya kita jemput anak kita naik gerobak sampah di atasnya dikasihin kursi ya. Setelah itu kalau logistik ya kita bareng sama warga-warga di sini ya, kita rame-rame belanja di Carrefour ya, jalan kaki sama ya naik bawa ember atau gerobak gitu ya, terus untuk. Kenapa kok menolak dievakuasi? Kan kalau dievakuasi suplai makanan akan lebih mudah, Pak. Oh ya, kita kebetulan rumah kita agak tinggi ya, jadi kita mungkin nggak perlu ya, karena masih kering, jadi air waktu itu waktu pada saat air tinggi kita masih setengah meter gitu ya, bahkan ada nggak pernah masuk. Jadi waktu itu ada orang tua yang tinggal di sini atau ada beberapa warga yang ya tinggal di sini karena dia tidak ada tingkat satunya gitu ya. Setelah itu mereka dievakuasi ya, kita juga ya. Dan oh ya, seperti yang Anda saksikan sendiri, di sebelah sana masih banyak rumah warga yang sudah kosong. Beberapa rumah warga yang telah digenangi air, pemiliknya telah mengungsi ke beberapa tempat. Ada yang menginap di hotel dan ada juga yang mengungsi ke rumah saudaranya. Dan meskipun setiap hari petugas kepolisian selalu berpatroli untuk menanyakan para warga apakah ada yang ingin dievakuasi, namun sebagian warga masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Dari Kelapa Gading, Bima Marzuki dan Budi Hartadi melaporkan. Pemirsa, banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga belum surut. Dari pantauan udara, banjir tidak hanya merendam rumah, namun juga ribuan hektar sawah. Berikut laporan Agus Priyanto. Di awal musim tanam ini, ancaman gagal panen begitu jelas di depan mata. Air setinggi 40 hingga 1 meter merendam ribuan hektar sawah yang membentang luas di wilayah ini. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, setidaknya 7.500 rumah di kabupaten ini terendam banjir. Sementara jumlah pengungsi hingga hari Selasa mencapai 28.000 orang. Banjir juga telah menyebabkan 6 orang tewas. Meskipun sebagian wilayahnya masih digenangi air, banjir di beberapa kawasan mulai surut. Sejumlah kendaraan sudah bisa melalui sejumlah ruas jalan di kota ini. Agus Priyanto melaporkan. Pemirsa, sampai hari ini sebagian besar sekolah yang dilanda banjir masih belum melakukan aktivitas belajar mengajar. SMA Negeri 8 di Taman Bukit Duri, Jakarta Selatan yang tergenang banjir mulai besok akan memindahkan aktivitas belajar ke beberapa tempat di wilayah sekitarnya. Sudah 4 hari tidak ada kegiatan belajar mengajar di SMA 8 Bukit Duri, Jakarta Selatan. Para siswa mengganti kegiatan tersebut dengan penggalangan dana untuk keperluan pembelian sembako bagi karyawan dan guru yang terjebak banjir. Sejak hari Jumat lalu, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini ditiadakan karena sebagian besar ruang sekolah tergenang air setinggi plafon ruang kelas. Di dalamnya kejebak, Pak. Guru-gurunya kejebak di dalam dari hari Jumat. Jadi udah dari hari Jumat kemarin guru-guru emang sengaja di sekolah buat jagain segala macam inventaris. Sebenarnya sih sekolah kita hari Selasa udah banjir, Pak. Cuman waktu itu ya cuman dipulangin doang. Terus hari Rabu Kamis sempat surut, terus hari Jumat kita dapat kabar sekitar jam 12-an gitu air udah sepinggang. Terus keputusannya pagi-pagi kita nggak sekolah gitu, Pak. Pada hari Kamis dan Jumat sempat dilakukan kegiatan belajar lewat internet, tapi kemudian tidak dapat dilanjutkan karena terjadi pemadaman listrik.
Soalnya atas anjuran dari Kepala Dignas bahwa kita itu kan sudah ditunjuk ya, mungkin ya tidak asing lagi untuk pembelajaran ICT itu, sehingga begitu banjir kita mulai. Nah terus 2 hari itu karena listrik mati ya sudah lah, nggak boleh buat. Saat ini pihak sekolah SMU Negeri 8 tengah menyiapkan ruang kegiatan belajar darurat di luar areal sekolah, yakni di Gedung Dewi Sartika dan Gedung Diklat DKI Jakarta di Kuningan, Jakarta Selatan. Manajemen sekolah berharap seluruh siswa SMU Negeri 8 yang berjumlah 1.300 orang mulai Rabu besok kembali bisa mengikuti kegiatan belajar. Eko Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, banjir besar yang melanda Jakarta mengakibatkan 40% dari total SD dan SMP di Jakarta tidak bisa beroperasi. Namun tidak ada kompensasi libur bagi para siswa dan guru SD maupun SMP yang terkena banjir. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, Silviana Murni, para siswa akan memakai pola belajar mandiri, mengerjakan lembaran tugas sekolah di rumah. Kerusakan perangkat sekolah akan diganti oleh sekolah yang bersangkutan, sedangkan untuk rehabilitasi kerusakan gedung ditangani Dinas Pendidikan DKI. Kadikdas juga memberi jaminan penggantian ijazah siswa SD dan SMP yang rusak ataupun hilang akibat banjir. 5 hari pasca banjir di ibu kota, Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat mulai kekurangan logistik makanan dan bahan bakar minyak untuk menyalakan genset. Hingga kini ketinggian air di Rumah Sakit Sumber Waras masih setinggi mata kaki, sementara di halaman setinggi lutut orang dewasa. Bayi ini baru saja dilahirkan. Namun bukan sukacita dan kegembiraan yang menyambutnya, melainkan sebuah bencana besar yang melanda ibu kota. Perahu karet pun menjadi kendaraan pertamanya untuk pulang ke rumah. Di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, tempat bayi ini dilahirkan, ketinggian air mencapai mata kaki di lantai pertama. Akhirnya ratusan pasien terpaksa dipindahkan ke lantai 2 hingga lantai 6. Direktur Medis Rumah Sakit Sumber Waras, Dr. Jimmy Setiawan menjelaskan, RS Sumber Waras masih dapat merawat pasien lama maupun baru. Saat ini Sumber Waras merawat 145 pasien. Rumah sakit juga menerima pasien korban banjir secara gratis jika ada surat keterangan dari posko banjir masing-masing. Nah, kami kesulitan sekolahnya itu. Ya, kita sudah hubungi yang biasa memasukkan solar ke rumah sakit, tapi sampai sekarang tidak bisa datang kemari karena kesulitan transportasi. Sehingga kami membeli solar dari eceran. Untuk menghemat solar, Rumah Sakit Sumber Waras hanya menyalakan ruang-ruang perawatan saja dan hanya menggunakan 1 lift. Selain solar, Rumah Sakit Sumber Waras juga sangat membutuhkan bahan makanan untuk karyawan dan pasien dan perahu karet untuk mengangkut pasien yang datang atau pergi dari rumah sakit. Amalia Kartika dan Narto Wiratmo melaporkan. Pemirsa, beberapa kawasan bisnis di Jakarta masih sepi dan transaksi terhenti akibat masih tingginya genangan air. Seputar Indonesia masih akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta berikut ini. Pemirsa, dampak ekonomi akibat banjir di Jakarta sangat besar. Selain mengakibatkan kerugian materi, banjir juga membuat harga sembako naik hingga 20%. Banjir yang melanda Jakarta berdampak cukup parah untuk sektor perekonomian. Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat misalnya, terendam air setinggi lebih dari 50 cm selama 5 hari. Seorang pedagang sembako Mian mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah karena dagangannya terendam air. Pokoknya kemarin kerugian bisa 5 jutaan. Soalnya beras naik ke gudang-gudang, nggak sempat, makanya malam nggak bisa diambil berasnya. Ya udah itu aja. Kerendam air, nggak sempat nyelamatin barang. Harga-harga kebutuhan pokok juga merangkak naik. Beras misalnya,
biasanya dihargai Rp5.000 per kilogram, kini menjadi Rp6.000. Sedangkan telur ayam dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram. Seorang pedagang bernama Kurniawan bahkan menaikkan harga barang hingga 20% karena tidak ada pasokan barang yang masuk. Dari keadaan banjir, Mbak. Kemarin banjir habis 5 hari. 5 hari lebih nggak ada pengiriman barang, Mbak. Iya. Alasannya ya mungkin macet, nggak bisa jalan di sini. Belum dapat dipastikan kapan kegiatan dan harga kebutuhan pokok kembali normal. Banjir yang masih terus menggenangi Jakarta juga dikhawatirkan akan mengakibatkan konsleting listrik. Untuk mengantisipasi hal itu, sekitar 200 kios mengalami pemadaman secara serentak. Windy Indireni dan Dendi Cusnawan melaporkan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Marie Pangestu menjamin persediaan bahan makanan masih mencukupi di wilayah Jabodetabek. Dari pantauan Departemen Perdagangan hingga hari ini, hanya beras yang mengalami kenaikan harga. Menurut Marie Pangestu, kenaikan harga beras bervariasi dari Rp50 hingga Rp100 di tingkat pengecer akibat terganggunya jalur distribusi. Untuk mengantisipasi kondisi ini, Departemen Perdagangan akan menggelar operasi pasar. Menurut Marie Pangestu, Departemen Perdagangan tengah mendata jalur-jalur distribusi yang terganggu. Marie meminta toko-toko di wilayah yang digenangi banjir tetap melayani masyarakat agar tidak kekurangan bahan makanan. Departemen Perdagangan telah membuka 5 posko bantuan yang menyediakan makanan instan, beras, dan air kemasan bagi pengungsi dan bekerja sama dengan Kodam Jaya untuk mendistribusikan bantuan. Menurut rencana, Departemen Perdagangan akan membuka 7 posko lainnya dan menggelar operasi pasar untuk membantu para korban banjir. Kepala Bappenas Pasca Suseta menyatakan kerugian sektor pelayanan dan ekonomi di Jakarta akibat banjir dalam beberapa hari terakhir diperkirakan telah menyentuh angka 4,1 triliun rupiah. Hingga kini Bappenas bersama United Nations Development Program atau UNDP terus menghitung total besarnya kerugian negara. Dibutuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkan data pasti kerugian negara. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak terkait jika ditemukan pelanggaran master plan pengembangan wilayah yang memicu banjir di Jabodetabek. Mendagri mengaku telah bertemu 3 gubernur, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penanggulangan banjir di Jabodetabek harus melalui keterpaduan lintas daerah. Bisa dapat diangkat secara bertahap. Pemirsa, banjir di kawasan Jabodetabek belum lagi surut, masalah baru sudah muncul. Para korban banjir kini terancam berbagai penyakit mulai dari flu hingga muntaber. Diare, infeksi kulit, dan flu memang merupakan penyakit yang akrab dengan para korban banjir. Di posko kesehatan yang didirikan di wilayah Cilitan Kecil, Kelurahan Kramat Jati, puluhan orang tampak berobat di posko kesehatan yang berada di bawah naungan Puskesmas Kramat Jati ini. Keluhannya sakit pala, perut, mulas. Iya. Buang-buang gitu, mencret nggak? Mencret enggak, mencret waktu masih di bawah, masih air kecil. Gatal-gatal, sama batuk. Mulai yang pertama banjir aja ini. Untuk mencegah meluasnya penyakit kulit, warga yang mulai membersihkan rumah disarankan memakai berbagai alat pelindung tubuh. Mungkin nanti setelah air mulai surut, mereka akan membersihkan rumah masing-masing kan. Nah, dianjurkan kalau punya sepatu karet seperti sepatu bot itu boleh, kalau enggak ya paling tidak menggunakan alas kaki yang layak. Iya, mencegah. Untuk diare itu kan kemungkinan karena airnya kebanyakan tercemar ya. Jadi dianjurkan ya diusahakan mencari air yang bersih untuk konsumsi sehari-hari. Selain diare, flu, dan infeksi kulit, para korban banjir dan petugas kesehatan diharapkan bersiap menghadapi penyakit muntaber. Rianto Wicaksono dan Priandono Kusumo melaporkan. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengimbau warga yang terkena musibah banjir untuk segera membersihkan rumah saat air surut. Ini untuk menghindari munculnya penyakit pasca banjir seperti gatal-gatal, diare, dan leptospirosis. Siti Fadila Supari menyatakan siap menggunakan dana Departemen Kesehatan jika dibutuhkan. Itu kita mempunyai 300 miliar itu untuk dana bencana setahun. Jadi kalau sekarang sedang membutuhkan ya kita pakai dulu itu. Pemirsa, seperti apa kemampuan krisis Center Pemprov DKI Jakarta menangani para korban banjir? Laporannya setelah info lalu lintas dari Jalan MT Haryono berikut ini.
Pemirsa, untuk mengendalikan dan menangani banjir Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ternyata memiliki crisis center. Tapi tidak semua korban banjir Jakarta mengaku mendengar peranan, apalagi dibantu crisis center. Ketika banjir merendam Jakarta, salah satu perangkat pemerintah yang paling disorot adalah crisis center. Pasalnya, crisis center yang diperkuat 100 personel dari jajaran dinas dan suku dinas Pemprov DKI Jakarta ini memainkan peran penting. Di antaranya, mengendalikan dan mengkoordinasikan penanganan banjir dari early warning system atau peringatan dini hingga distribusi bantuan sosial ke lokasi penampungan. Jadi untuk bantuan dari masyarakat, memang kita langsung menyampaikan hotline yang bisa dihubungi. Itu kita apabila untuk utara, selatan, 5 wilayah, kita mengharapkan langsung ke Satlak wilayah. Nanti dari sana nanti bisa diterima dan bisa didistribusikan sesuai daerah yang memang membutuhkan bantuan. Gitu. Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu gugus utama crisis center. Setiap hari sekitar 600 orang satuan tugas sosial terjun langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dapur umum hingga pengadaan perlengkapan bagi sekitar 397.000 pengungsi yang tersebar di 540 titik penampungan. Guna menunjang operasional, crisis center memiliki sejumlah fasilitas pendukung seperti 280 perahu karet yang telah disebar di 5 wilayah, 5 unit mobil dapur umum, 5 unit mobil tangki air, 120 alat komunikasi, dan 300 pelampung. Namun di lapangan, sebagian besar korban banjir mengaku lebih banyak berupaya sendiri atau dibantu pihak lain. Endi Saputra dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, wilayah Pulau Mas, Jakarta Timur merupakan salah satu daerah terparah yang dilanda banjir. Ratusan warga yang tidak terevakuasi terpaksa menempati rumah susun Pulau Mas yang sudah tidak bertuan. Sementara korban yang terpencar di tempat pengungsian mengaku sulit mendapat bantuan. Kita bergabung dengan Lady Simarmata. Lady, menurut pantauan Anda, apakah benar sejumlah warga korban banjir belum mendapat bantuan hingga saat ini? Ya Putra, saat ini saya berada di Jalan Kayu Putih di Pulau Nangka di kawasan Pulau Mas. Dan seperti Anda lihat di belakang saya, air itu setinggi 70 cm menggenangi jalan sekitar 200 meter. Dan ada banyak wilayah di sini yang tergenang bahkan terendam banjir. Dan sayangnya sampai hari kelima ternyata baru ada satu tim kesehatan yang datang ke rumah susun Pulau Mas yang digunakan sebagai salah satu titik pengungsian. Bisa saya informasikan bahwa di tempat ini ada tidak kurang dari 15 tempat, mulai dari bedeng pekerja, pos polisi, sampai rumah susun yang digunakan sebagai tempat pengungsian. Dan kondisi seperti ini bahkan membuat seorang pemulung harus tetap bekerja, menyewakan gerobaknya untuk mengangkut orang yang ingin mengungsi karena sama sekali tidak ada bantuan dan dia harus menghidupi satu istri dan juga 4 orang anak yang sekarang ada di pengungsian. Kita langsung berbincang dengan Pak Yanto. Ya, Pak, bisa ceritakan Pak, kondisi Bapak sekarang gimana? Bu, sejak hari Jumat rumah saya itu tenggelam Bu, sampai seleher. Nah sehari-hari saya kerja mulung dan waktu banjir itu saya nggak bisa mulung Bu, sampai-sampai penghasilan saya yang dapat mulung itu hanyut Bu, terbawa air. Jadi terpaksa gerobak saya ini saya sewakan sehari-hari untuk cari makan, nyewain buat orang ngungsi Bu. Selama 5 hari, Bapak tidak dibantu sama sekali? Belum ada Bu bantuan, jangankan bantuan yang besar-besar Bu, makanan pun belum ada Bu, sampai sekarang ini. Kalau nggak percaya silakan tanya bapak-bapak ini Bu yang ada di sini. Pak, punya anak kecil Pak? Punya Bu, 2, yang satu umur 2,5 tahun, yang satu 3,5 tahun Bu. Sampai-sampai anak yang paling besar anak saya ikut nyari duit Bu, disuruh saya karena buat mencari makan sehari-hari Bu. Bapak jadi menggunakan gerobak ini untuk mengangkut orang yang mau mengungsi ya Pak ya? Iya, Bu. Berapa Bapak dapat satu hari Pak? Satu hari saya nggak dapat banyak Bu, paling dapat 30.000, sampai 20.000, itu buat makan aja Bu, keluarga saya, anak saya 4 dan istri saya sama saya Bu. Jadi intinya nggak cukup Pak? Nggak cukup Bu, nggak cukup sama sekali, sedangkan anak saya yang masih kecil itu masih nyusu, pakai susu bendera Bu. Pak, terakhir Pak, kondisi kesehatan istri sama anak Bapak gimana? Ya walaupun anak-anak saya yang kecil, kalau malam badannya panas ya terpaksa Bu saya ngungsi di bedeng. Karena bedeng kondisi gimana Pak? Bedeng sampai sekarang kalau hujan masih bocor Bu, nggak bisa ditidurin. Sedangkan alas saya tidur pakai kardus Bu. Kalau hujan bocor Bu, basah. Terima kasih banyak Pak Yanto. Putra, Pak Yanto ini hanya satu dari ribuan pengungsi di Pulau Mas ini yang mengaku selama 5 hari mereka tidak dibantu sama sekali. Tentunya ini merupakan PR untuk Pemda DKI Jakarta dalam penanganan korban banjir saat ini. Kembali ke Anda Putra. Baik, Lady Simarmata, terima kasih dan selamat bertugas kembali bagi Anda.
Pemirsa, 2 hari terakhir kondisi cuaca di Jakarta dan sekitarnya cenderung membaik. Namun BMG meminta masyarakat tetap waspada. BMG memprediksi daerah di puncak masih berpotensi turun hujan lebat dan mengalirkan air ke Jakarta. Kasubit Meteorologi Publik Badan Meteorologi dan Geofisika Ahmad Zakir mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan ekstra hati-hati selama bulan Februari ini. Hujan gerimis hingga lebat masih akan mengguyur Jakarta hingga akhir Februari ini, namun kuantitasnya berkurang. Sementara curah hujan di daerah selatan Jakarta seperti di kawasan Puncak masih tinggi. Hujan lebat diramalkan masih akan sering terjadi dan menambah debit air besar ke Jakarta. Oh, yang jelas kita jangan terpengaruh dengan kondisi sehari 2 hari panas karena hujan masih tetap berlangsung. Karena kita tahu bulan Februari ini adalah puncak-puncaknya, artinya puncak-puncaknya banyak hujan, sehingga tetap kita harus waspada dan jangan lengah atau jangan tertipu dengan kondisi sehari 2 hari. Di bulan Maret, BMG memprediksi hujan akan cenderung menurun dan hanya terjadi pada sore hari saja. Hendrawan Setiawan dan Rustam Harahap melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Fauzi Bowo menegaskan bencana banjir di Jabodetabek karena fenomena alam. Wakil Gubernur berharap semoga tidak ada air kiriman sehingga situasi semakin membaik. Ketergantungan kita kepada laut menjadi semakin besar. Ya, kita harus memperhitungkan juga kemungkinan pada saat terang bulan laut itu akan pasang. Jadi untuk kita di Jakarta ini saya kira tidak ada alternatif lain. Kita harus menunggu, ya. Mudah-mudahan tidak ada kiriman tambahan. Baik. Dan sekarang hasil monitoring memang menunjukkan tanda-tanda yang membaik. Tapi semuanya ini tidak bisa dikendalikan oleh tangan-tangan atau kemampuan teknis yang ada pada kita. Mereka yang lemah dan renta paling menderita akibat banjir, tapi banjir tidak juga reda. Kami masih akan kembali setelah laporan lalu lintas dari Bundaran HI Jakarta. Pemirsa, bayi, para orang tua lanjut usia, dan ibu-ibu yang paling menderita akibat banjir. Ada ribuan mereka tersesat di antara ratusan ribu korban banjir lainnya. Dan pemirsa, inilah potret sebagian derita mereka. Tubuh mereka terlalu rentah untuk bisa melarikan diri dari banjir. Atau bayi mungil yang tidak tahu apa-apa ini. Tangisnya tidak lagi lantang karena ketakutan. Banjir juga memaksa ibu yang baru melahirkan ini untuk segera mengungsi bersama bayinya yang masih merah. Padahal tubuhnya masih sangat lemas. Siapapun ia hantam, seperti juga manusia menghantam alam. Pemirsa, bagi Anda yang ingin membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir di Jabodetabek, salurkan bantuan melalui RCT Peduli di BCA nomor rekening 128.307.000. Bantuan berupa barang dapat diantar ke posko RCT Peduli, Jalan Raya Pejuangan, Jakarta Barat, dengan nomor telepon 021 532 1133, pesawat 2007. Dan saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.